Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang keutamaan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Membaca Al-Quran mempunyai banyak sekali keutamaan bagi kaum muslimin. Di samping keutamaan umum, membaca Al-Quran juga memiliki keutamaan khusus. Keutamaan khusus dalam membaca Al-Quran salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah ini bercerita tentang tauhid, aturan hukum syariat Islam, kisah para nabi, dan keadaan orang beriman dan orang musyrik. Dinamai surah Al-Baqarah karena di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Adapun keutamaan membaca surah Al-Baqarah, yang pertama, pengusir setan dari rumah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi suratil Baqarah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebab mengapa membaca surah Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Maksudnya adalah, jika kita membaca surah Al-Baqarah, maka setan akan lari keluar dari rumah dan tidak akan mendekat. Sebab di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat kursi, nama-nama Allah, serta terkandung ayat-ayat yang dapat mengusir setan dan membekas pada diri mereka. Keutamaan yang kedua, diberi kecukupan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu an, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, rawahu muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di waktu malam, yaitu ayat Amanar Rasul sampai akhir ayat, maka kedua ayat itu mencukupinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Imam Nawawi menyatakan bahwa maksud dari memberi kecukupan padanya menurut sebagian ulama adalah ia sudah dicukupkan dari sholat malam. Maksudnya, itu sudah pengganti sholat malam. Ada juga ulama lain yang menyatakan bahwa ia akan dijauhkan dari segala macam gangguan setan dan ia akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Keutamaan yang ketiga adalah pemberi syafaat. Surah Al-Baqarah adalah pemberi syafaat atau menjadi hujah untuk keselamatan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Wa anin Nawasi bani Sam'an
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibi ma rawahu Muslim. Artinya dari An-Nawas bin Sam'an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kedua surah ini akan menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mempunyainya, yakni orang yang membaca, memikirkan, dan mengamalkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penyampaian saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.